Perubahan peradaban hanya bisa dilakukan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan membaca merupakan salah satu pintu untuk penguasaan ilmu teknologi yang terus berkembang itu. Ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama ibu-ibu, bunda PAUD, untuk merangsang minat baca peserta didik mulai usia dini dengan kegiatan membacakan cerita, alat permainan edukatif, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat merangsang budaya baca serta minat baca seluruh peserta didik. Yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang unggul dan kompetitif yang mampu bersaing dalam kehidupan dan dunia yang akan dihadapi nanti. Salam Kebiar Literasi PAUD Desa Lembor. Menyambut bulan bahasa, kita semarakkan gemar membaca. Dengan kebiar literasi, kita ciptakan generasi berprestasi. Ayo kita budayakan baca buku setiap hari. Jangan lupa berkarya dan berprestasi. Siap mengembangkan budaya literasi. Oke, yes. Lamongan manggilan, London rapakan, Lembor iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Aduh, semangat sekali ya hari ini. Apa betul kalian semangat semuanya? Semangat Bunda. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi hari ini Bunda mau membacakan buku cerita ya. Kebetulan di perpustakaan Desa Lembor ini banyak sekali tersedia buku-buku cerita buat anak-anak. Anak-anak sudah bisa membaca semua? Bisa. Alhamdulillah. Nanti bisa pinjam buku di perpustakaan ya, bisa dibawa pulang, dibaca bersama orang tua ya. Hari ini Bunda mau memilihkan judul cerita tentang asal-usul Desa Lembor, nggih. Asal-usul desa apa? Lembor. Ayo bareng Desa Lembor. Desa Lembor. Ya, saya bacakan ya. Ini gambarnya. Pada zaman dahulu ada sebuah kampung yang terletak di tengah sawah, ya. Yang biasa disebut tegalan, ya. Mereka hidup bercocok tanam, bertani, dan bergantung hidup dari air hujan karena tidak ada sumber, tapi mereka hidup aman dan damai. Mereka penduduknya itu bergotong royong membuat kubangan yang besar. Jadi kalau musim hujan, kubangan ini akan terisi oleh air. Untuk apa air itu anak-anak? Mencuci, minum. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya air itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup. Lanjut ya.
Sampai suatu masa terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga persediaan air itu menjadi berkurang. Telaganya mengering, ya. Semua warga akhirnya khawatir. Nanti saya minum pakai apa? Mandi pakai apa? Itu semua khawatir. Kekhawatiran akan kekeringan mulai merasuki pikiran setiap keluarga. Mereka takut kemarau ini akan panjang lagi, sehingga para ibu meminta suaminya untuk menyampaikan kegelisahannya kepada sesepuh kampung. Kemudian sesepuh kampung itu mengundang warga. Bagaimana solusi mengatasi kekeringan ini? Semangat anak-anak! Semangat Bunda. Semangat! Oke, dilanjut. Akhirnya diutuslah Pak Jumat dan Pak Ronia. Ini ya, Pak Jumat dan Pak Ronia mencari sumber air di hutan sebelum air benar-benar habis. Ini hutannya, ya. Berangkatlah Pak Jumat dan Pak Ronia menyusuri lahan hingga masuk keluar hutan lebat. Berhari-hari mereka lalui, namun belum juga menemukan sumber air. Pak Jumat dan Pak Ronia gelisah. Gimana ini? Kita sudah capek, tapi kita belum mendapatkan sumber air. Apakah kita akan kembali ke kampung tanpa mendapatkan hasil? Pak Jumat dan Pak Ronia menjadi gelisah. Kemudian mereka ingat petuah dari sesepuh, di mana ada gunung, pasti di dalamnya menyimpan sumber air. Akhirnya mereka memutuskan meneruskan perjalanan menuju perbukitan yang membentang di hadapannya. Nih, ini namanya perbukitan. Perbukitan Gunung Gusuru. Gunung apa? Suru, ya. Mereka mulai menyusuri belantara. Ya, kala itu Gunung Suru masih dipenuhi oleh pohon-pohon yang besar. Ada binatang buas, ada monyet. Sudah tahu monyet? Sudah. Pernah lihat monyet di Gunung Suru? Iya, di sana ada monyet, ada harimau, dan binatang-binatang buas lainnya. Tapi Pak Jumat dan Pak Ronia tetap berjalan menyusuri untuk mencari air, mencari sumber air. Tiba-tiba Pak Jumat mendengar ada suara anak-anak ramai dari kejauhan. Pak Jumat dan Pak Ronia kemudian berlari mencari sumber suara itu. Pak Jumat, ini suara apa ya? Pak Ronia juga mencari. Tanpa terasa Pak Jumat dan Pak Ronia terpisah. Pak Jumat mencari ke sana, Pak Ronia mencari ke sana. Nah, akhirnya Pak Jumat menemukan sekelompok anak gembala yang bermain air. Nah, ini gambarnya. Ditemukan anak-anak sedang bermain air. Ya. Sampailah Pak Jumat di tempat sumber air tadi. Tapi Pak Jumat kehilangan temannya. Di mana teman saya tadi? Di mana? Jumat berteriak, Pak Ronia, Pak Ronia, di mana sampean? Enggak dengar. Ayo manggil Pak Ronia bersama-sama. Pak Ronia, Pak Ronia, ayo yang keras. Pak Ronia, Pak Ronia. Pak Ronia itu dipanggil sama Pak Jumat tapi tidak mendengar.
Akhirnya Pak Jumat meminta bantuan kepada anak-anak ini tadi. Ayo gembor. Gembor itu memanggil dengan suara yang keras, dengan lantang. Sampai akhirnya yang dipanggil datang juga. Kok ada yang memanggil saya? Kemudian Pak Ronia mendekat ke sumber air, ke sumber suara anak-anak tadi, dan ketemulah Pak Ronia dengan Pak Jumat. Alhamdulillah, Pak Jumat sudah tidak, Pak Ronia sudah tidak hilang lagi, sudah ketemu. Oke? Dilanjut ya. Iya, Bunda. Sampailah kedua utusan di kampungnya. Di hadapan sesepuh dan seluruh warga, Pak Jumat menceritakan perjalanannya sampai menemukan sumber air. Semua bersyukur, tetapi bingung bagaimana cara mengambil air tersebut karena lokasinya sangat jauh, masuk hutan. Kemudian diputuskan untuk pindah kampung atau bedol desa menuju ke dekat sumber air di lereng Bukit Kapur yang ditemukan oleh Pak Jumat dan Pak Ronia. Dengan meninggalkan semua kenangan di kampung asal yang sekarang disebut Genengan atau Watu Tumpuk. Ada yang pernah ke sana? Belum? Ada yang pernah ke sana ke Watu Tumpuk? Ya, kapan-kapan nanti sama Bunda bisa jalan-jalan ke Watu Tumpuk ya? Oke. Dan akhirnya setelah pindah atau bedol desa ke kampung, ke desa yang baru, mereka hidup berdampingan dengan sumber air. Jadi setelah bedol desa, pindah rumahnya, dipindah ke dekat sumber air. Di mana itu? Di dekat Gunung Suruh. Alhamdulillah, tapi desanya belum ada namanya. Maka oleh sesepuh kampung, Pak Jumat diminta memberi nama kampung baru itu. Pak Jumat merenung sejenak, teringat pada anak-anak yang gembar-gembor. Yang tadi gembar-gembor memanggil Pak Ronia, ya? Ya. Akhirnya muncul kata le. Le artinya anak. Bor, gembar-gembor. Jadilah nama desa Lembor. Desa apa, anak? Lembor. Demikian cerita asal usul desa Lembor kita tercinta. Sudah paham nggih? Nanti bisa diceritakan kepada ibunya? Bisa? Bisa. Kalau belum bisa, ibunya diajak untuk pinjam buku di perpustakaan. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Demikian cerita dari Bunda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.